Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Jerupa, NPM 1852011010, mata kuliah Hukum Peradilan Anak, dosen pengajar Ibu Rini Patona SHMH. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah kasus atau menganalisis sebuah kasus yang telah terjadi di kalangan masyarakat umumnya di Indonesia. Jadi video kali ini kasus yang saya angkat ialah tentang anak di bawah umur yang masuk ke dalam penyalahgunaan narkotika. Untuk kasus yang saya angkat ini ialah tentang anak di bawah umur sebagai kurir narkoba. Jadi untuk materi lebih detailnya akan saya jelaskan di slide materi selanjutnya. Jangan lupa nonton terus video ini agar bisa menambah wawasan teman-teman dan khususnya bagi saya sendiri, dan agar bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Analisis kasus anak di bawah umur penyalahgunaan narkotika. Oke, jadi yang pertama, Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan kedua, menurut pasal 45 KUHP dinyatakan bahwa batas umur anak adalah 16 tahun. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan anak dinyatakan bahwa adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Ini adalah kasus yang terjadi, yaitu 4 anak di bawah umur berinisial AB 16 tahun, DB 13 tahun, GN 14 tahun, dan SJ 16 tahun menjadi kurir narkoba jenis sabu ditangkap petugas kepolisian Polresta Denpasar bersama Satgas CTOC Polda Bali. Keempat tersangka tersebut memperoleh perintah dari seseorang bernama Dogler untuk menempel dan membungkus narkotika yang sudah dipecah-pecah sebelumnya untuk disebar ke tiang-tiang. Ada juga di pot dan para penggunanya akan datang untuk mengambil. Barang bukti yang ditemukan dari keempat tersangka 10 plastik klip berisi sabu dengan berat 2,17 gram dan 78 butir ekstasi. Tersangka menyimpan barang bukti berupa sabu tersebut di dalam kamar kos tersangka. Selanjutnya, secara keseluruhan para kurir ini diupah 5-60 ribu per sekali ketika mereka menyebarkan narkotika tersebut, dan barang-barang ini berasal dari Jawa Timur ke Bali. Kita masih mau melakukan penyelidikan terhadap pihak pemasok barang ini. Selanjutnya, kasus anak sebagai kurir narkotika tidak dapat diselesaikan dengan diversi berdasarkan berita acara diversi dan penetapan diversi. Upaya diversi dalam perkara ini tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan dengan dakwaan penuntut umum atau kasus bergulir hingga ke pengadilan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir atau tukang antar sabu. Terdakwa mendapat keuntungan 50.000 setiap kali menjual sabu-sabu tersebut, dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkotika tersebut. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Selanjutnya, dasar hukum penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur. Yang pertama, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika tentang penguasaan narkotika. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi ancaman pidana bagi anak menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika.
Dan perlindungan bagi anak yang dijadikan kurir narkotika, yaitu perlu diingat perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang SPPA. Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan dengan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Wajib diupayakan diversi. Diversi itu hanya dilakukan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan. Dan pertama, yang A diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. B bukan merupakan pengulangan tindak pidana ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya. Dasar hukumnya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya ialah kebijakan hukum pidana di Indonesia dan di negara lain. Kebijakan hukum pidana positif dalam upaya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak, mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan hukum pidana negara asing dalam upaya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak, untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugas penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur, dan cara meminimalisir permasalahan tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini. Maka dilakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana anak. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu proses penuntutan merupakan tahapan proses yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana, karena pada tahap inilah suatu perkara dapat dinyatakan layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Secara umum, sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagai backbone dari hukum pidana formil atau hukum acara Indonesia. KUHAP sebagai suatu produk perundang-undangan juga mengandung prinsip atau asas di dalamnya sebagai pedoman atau patokan dalam pelaksanaannya. Kebijakan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia masih mengedepankan penanganan dari aspek hukumnya. Hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan di negara Filipina. Persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dapat didekati dengan menggunakan pendekatan hukum semata, namun juga harus menggunakan instrumen pendekatan sosial dan ekonomi dalam melaksanakan penuntutan terhadap anak. Penuntut umum seringkali menemui kendala karena sistem perundangan-undangannya, struktur aparaturnya, dan budaya hukumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan untuk hukum acara yang bersifat khusus seperti sistem peradilan anak. Oke teman-teman, jadi di video kali ini segitu aja yang dapat saya sampaikan, materi dan sedikit wawasan pengetahuan yang saya dapat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya bagi saya, dan ambil sisi positifnya dari penjelasan ini. Dan saya minta maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam video ini, dan pada Allah saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Patona yang telah memberikan sedikit tugas untuk menambah wawasan mahasiswa